Saya perlu cerita itu karena nanti kita ngomongin domain dan hosting ya. Nah, alamat IP itu seperti layaknya kalau di dunia nyata itu seperti ini teman-teman. Seperti titik Google Map. Wah, titik apa ya? Kalau kita nanyain ya, di peta Google Map titiknya mana itu kan kita ya ada koordinat ya, garis lintang garis bujur itu ya teman ya, 0, bla 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 itu ya, nggak jelas itu ya. Nah itu seperti IP ya. IP itu juga kode-kode angka, kode-kode angka. Orang tentu akan kurang familiar ya kalau akan bingung kalau melihat itu. Nah, untuk membuat lebih sederhana maka ada namanya domain. Domain itu seperti alamat ya, alamat. Maka kemudian dikasih nama kan, kalau di dunia nyata kan ada apa? Alamatnya di mana ada jalan Yosudarso, ada jalan Sudirman. Nah, seperti itulah domain ya, domain. Jadi domain itu adalah seperti kalau di dunia kita, di rumah kita, kantor kita itu seperti alamat, itulah domain ya. Jadi orang gampang ngetiknya, misalnya apa? umkmebat.id ya. Kan gampang ya. Kalau enggak nanti harus masukin kode-kode aneh itu. Apalagi misalnya detik.com itu nama domain. Atau kalau misalnya teman-teman punya usaha, nama usaha.com namanya apa itu. Atau misalnya usahanya apa? Cendol dawet, cendoldawet.com itu namanya alamat ya, itu nama domain teman-teman. Dan itu teman-teman harus membeli ya, mendaftar. Setahun sekali nanti harus berpanjang. Nah ini hati-hati juga teman-teman, jangan sampai nanti kelewatan, sudah lewat 1 tahun nggak diperpanjang, itu nanti bisa hilang. Itu domain teman-teman. Kalau hosting apa? Mungkin pernah dengar hosting ya. Kalau hosting itu ada yang tahu? Coba, ada yang tahu belum? Hosting itu apa? Mungkin ada yang tahu. Pernah dengar hosting apa? Belum. Dapat hadiah nanti kalau benar. Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah ya? Ya, nggak apa-apa. Ini agak lebih teknis ya. Oke, ini Mbak Eniko itu udah jawab ya. Terima kasih Mbak Eniko. Tempat penyimpanan, betul ya, menyimpan konten ya. Jadi hosting itu ya salah satu server ya. Jadi server itu tadi saya bilang ya, server itu adalah laptop, komputer-komputer yang berfungsi melayani komputer atau laptop lainnya. Nah, ada macam-macam server itu. Salah satunya server ini untuk hosting ini, web hosting ini. Kalau hosting ini untuk tempat menaruh konten boleh, tempat menaruh data lah intinya ya. Bisa macam-macam nanti. Bisa berupa file gambar, bisa berupa file yang lain-lainnya, macam-macam. Nah, jadi tadi ya teman-teman, kalau nggak ada hosting, berarti kita masing-masing harus punya nyediain server sendiri kan repot itu ya. Jadi hosting ini statusnya kita kayak nyewa tempat. Tadi kan saya sampaikan ya, untuk bisa menjadi server itu butuh syarat-syarat tertentu, nggak bisa sembarang komputer jadi server. Nah, dan agak repot juga kalau kemudian setiap kita punya website kita harus bikin server sendiri, itu agak repot. Yang praktis adalah ini, kita bisa menyewa tempat. Itulah hosting. Jadi hosting itu tempat penyimpanan betul. Kalau di gambar ini diilustrasikan sebagai tanahnya ya. Nah, kemudian websitenya itu rumah-rumah di situ. Atau bisa juga kalau kita ilustrasikan hosting itu seperti teman-teman, apartemen. Nah, website itu adalah kamar-kamar apartemen itu kita nyewa. Jadi hosting itu biasanya yang punya pihak tertentu ya, ada perusahaan ya yang mengolah hosting itu ya. Nah, kita nggak perlu punya server untuk bikin website, repot nanti biaya atau mahal ya. Nah, karena itu kita cukup menyewa saja. menyewa tempat. Sewa tempatnya berapa kamar? Apakah 1 kamar atau 2 kamar itu apartemen ya? Ya tentu sesuai kapasitas kita kan ya. Kalau kita misalnya punya keluarganya besar, 10 orang itu mungkin nyewanya kan banyak kamar apartemen ya teman-teman ya. Nah, website juga gitu. Kalau kira-kira kita butuh tempat yang banyak, menyimpan data banyak, nah itu kita bisa sewa yang kapasitasnya besar. Tapi kalau kita standar aja, kita mulai dari yang kecil aja bisa lah. Karena itu kalau orang mau sewa hosting itu ada milih kapasitasnya yang seperti apa.
Maaf ya teman-teman, saya agak batuk-batuk dikit ini. Semoga teman-teman sehat semua di sini. Nah, jadi paham teman-teman ya. Kalau domain itu ada alamat. Alamat itu tadi biar mudah. Kalau kemudian teman-teman harus masukin kode-kode sulit itu, kode-kode angka, itu kan sulit ya. Maka perlu diganti jadi alamat. Sama lah dengan alamat rumah kita itu kalau orang nanya alamatnya di mana, Mbak Risma, Mbak Risma harus nyebutin kode-kode titik di Google Map itu. Gini berapa lintang utara, berapa lintang selatan, ya orang pusing. Karena itu Mbak Risma cukup bilang Jalan Yosudarso nomor sekian. Sama bisa juga gitu. Kalau kita nunjukin nomor IP-nya servernya, wah orang jadi pusing. Tapi kita kasih nama, misalnya umkmhebat.id atau PT maju terus pantangmundur.com. Nah, itu jadi itulah domain, alamat ya, alamat. Kalau hosting itu adalah tempat menaruh file-file kita. Jadi kita nyewa aja sesuai keperluan kita. UMKM hebat, Indonesia hebat.